Pada video kali ini kita akan membahas tentang perpindahan panas konveksi. Ada dua cara mudah untuk membedakan antara konduksi dan konveksi. Ingat bahwa dalam konduksi, material yang dipanaskan atau didinginkan tidak bergerak. Sedangkan dalam kasus konveksi, materialnya benar-benar bergerak. Jadi konveksi terjadi dalam fluida. Nah, fluida ini merujuk pada cairan maupun gas. Persamaan matematis yang memungkinkan kita menghitung laju perpindahan panas dalam konveksi itu, Newton mengembangkan persamaan ini dengan cara berikut. Jika kita memiliki plat logam yang dipanaskan yang bersentuhan dengan udara, dan misalnya suhu permukaan plat itu adalah Tp, dan plat itu dikelilingi oleh suhu udara dengan T infinity atau itu mengacu pada T lingkungan, dan luas permukaan plat logam itu adalah A, maka laju perpindahan panas Q dari plat logam itu ke udara akan berbanding lurus dengan luas area dikalikan perbedaan suhu. Dengan kata lain, Q itu sebanding dengan luas area kalikan dalam tanda kurung Tp minus T infinity. Perbedaan suhu di sini adalah Tp dikurangi T infinity. Dan jika kita menghilangkan simbol proporsionalitas, kita bisa menulis Q sama dengan H kalikan A kalikan Tp minus T infinity, dengan H sebagai koefisien yang disebut koefisien perpindahan panas konvektif. Jadi, ini adalah persamaan yang cukup sederhana yang memungkinkan kita menentukan laju perpindahan panas dari plat logam ke udara selama ada perbedaan suhu antara permukaan plat dan udara. Konstanta H, koefisien H yang kita sebutkan tadi itu sekali lagi dinamakan koefisien perpindahan panas konvektif atau koefisien perpindahan panas konveksi, dan satuannya adalah watt per meter persegi per derajat Celcius. Jika kita menulis persamaan itu dalam bentuk satuan, maka satuan H adalah watt per meter persegi derajat Celcius dikalikan dengan area dalam meter persegi dan gradien suhu dalam derajat Celcius. Maka derajat Celcius itu akan saling menghilangkan meter perseginya juga, dan kita mendapatkan satuan watt yang memang merupakan satuan untuk laju perpindahan panas. Jadi dari persamaan ini yang menjelaskan tentang koefisien perpindahan panas konveksi, jika kita meningkatkan luas area, maka laju perpindahan panasnya juga akan meningkat. Nah, misalnya ya, ketika kita melihat sepeda motor ya, perhatikan mesinnya. Kita itu akan melihat sirip-sirip kecil menempel di mesin fin ya. Mengapa? Karena sirip-sirip itu meningkatkan area untuk perpindahan panas. Jadi semakin luas perpindahan panasnya, semakin luas areanya, maka makin besar perpindahan panasnya. Nah, fin-fin itu membantu mencegah mesin menjadi terlalu panas saat dikendarai dan udara mengalir melewati permukaan mesin. Selain itu, dari persamaan ini kita juga tahu bahwa gradien suhu akan secara langsung mempengaruhi laju perpindahan panas. Jika gradiennya meningkat, maka laju perpindahan panasnya juga akan meningkat. Nah, jika suhu udara diturunkan, maka gradien akan meningkat karena Tp min T infinity akan lebih besar jika T infinity turun. Sebagai hasilnya, laju perpindahan panas juga meningkat. Ingat ya bahwa kita tadi menyebutkan sebelumnya bahwa dalam konveksi ada pergerakan media pemanas atau pendingin, yang dalam hal ini adalah fluida. Ada dua situasi. Dalam kasus pertama, pergerakan fluida terjadi karena fluida dipanaskan, densitasnya menurun, dan seperti yang Anda ketahui dalam fisika ini akan menyebabkan gaya apung, dan fluida tersebut akan naik ke atas. Ini disebut konveksi alami atau natural convection. Dalam kasus kedua, misalkan kita menggunakan kipas atau blower untuk meniupkan udara ke plat yang dipanaskan,
maka kita sebenarnya sedang memaksa fluida untuk bergerak, dan ini disebut konveksi paksa atau forced convection. Dengan menggunakan konveksi paksa, kita akan mendapatkan laju perpindahan panas yang lebih tinggi. Hal ini tercermin dalam nilai koefisien perpindahan panas konveksi. Jadi kalau natural dan force paksa itu memiliki beda koefisien konveksi. Sekarang mari kita lihat secara singkat beberapa nilai tersebut. Untuk udara, dalam kasus konveksi bebas free convection, yaitu saat tidak ada cara buatan atau sesuatu buatan untuk menggerakkan udara, nilai H antara 5 sampai 25 watt per meter persegi derajat Celcius. Sedangkan jika kita menggunakan konveksi paksa, nilainya akan berbeda. Nah, kita ulangi ya, jika kita menggunakan konveksi paksa untuk udara, nilai H akan meningkat menjadi 10 hingga 200 watt per meter persegi derajat Celcius. Jadi seperti yang kita lihat, ada peningkatan yang signifikan dalam nilai H jika kita menggunakan kipas atau blower. Nah, misalnya ya, saat kita itu memegang secangkir kopi yang terlalu panas dan ingin mendinginkannya. Nah, kita akan meniupkan dengan menggerakkan udara. Setiap kali Anda memaksa udara mengalir melewati permukaan panas, kita akan meningkatkan laju perpindahan panasnya. Hal ini terjadi karena nilai H itu meningkat. Sekarang dalam kasus air dan konveksi bebas, nilai H berkisar antara 20 hingga 100 watt per meter persegi derajat Celcius. Nah, ini kasusnya fluidanya adalah air pada konveksi bebas. Nah, untuk air dalam konveksi paksa, nilai H berkisar antara 50 hingga 10.000 watt per meter persegi derajat Celcius. Artinya, dalam kasus air, setiap kali kita menggunakannya misalkan pompa untuk mengalirkan air ke permukaan yang dipanaskan, laju perpindahan panas meningkat secara signifikan. Nah, kita bisa lihat di cooling tower ya, menara pendingin. Dalam kasus air mendidih, nilai H adalah 3.200 hingga 80.000 watt per meter persegi derajat Celcius. Artinya, ketika kita mendapatkan laju perpindahan panas yang sangat tinggi saat air mendidih, untuk uap air nilai H berkisar antara 5.000 hingga 10.000 watt per meter persegi derajat Celcius. Dengan kata lain, saat kita menggunakan konveksi paksa baik pada udara maupun air, kita akan mendapatkan laju perpindahan panas yang sangat tinggi. Dan jika kita menggunakan air mendidih atau uap, laju perpindahan panasnya bisa tinggi sekali. Prinsip ini sering digunakan dalam perancangan dan pengoperasian peralatan pengolahan makanan. Contohnya, jika kita membekukan sesuatu dan hanya meletakkannya di lingkungan yang tidak memiliki pergerakan udara, waktu pembekuannya akan jauh lebih lama. Sebaliknya, jika kita menggunakan freezer dengan semburan udara dengan kipas atau blower yang meniupkan udara ke produk yang akan kita bekukan, nah pembekuannya bisa dicapai dengan jauh lebih cepat. Jadi, ini adalah gambaran umum singkat tentang konveksi, dan perhatikan bahwa persamaannya cukup sederhana ya, yaitu hukum pendinginan Newton. Salah satu koefisien penting di sini adalah, sekali lagi saya sebutkan, koefisien perpindahan panas konveksi yang memberitahu kita seberapa banyak panas yang berpindah dari suatu area tertentu jika ada perbedaan suhu tertentu.